Oke, kita baca komentar yang masuk di channel Atribi. Yuk kita baca. Ini dari Wawarena. Ini tentang sudah terlanjur kena tipu, apakah kedepannya aman? Nih pertanyaannya adalah, dari tadi saya menyebutin nomor OTP-nya. Kak, terus saya kasih nomor rekeningnya. Gimana itu rekening suami saya? Nah, kalau sudah nyebutin nomor OTP, artinya penipu ini sudah punya data kredensialmu, dan OTP ini tinggal gerbang terakhir keamanan. Kalau semua data udah di tangan penipu, ya kita harus tahu penipuannya ini dipakai untuk apa. Agar lebih jelas, datang ke bank, minta dicek apakah ada transaksi auto debit, apakah ada terhubung dengan merchant online. Kalau ada, ya minta di-clearkan semuanya ya. Jadi saran saya datang ke CS-nya bank. Oke. Kemudian dari Kak Dimas Setia. Kak Dimas Setia ini tentang yang harus dilakukan jika data pribadi bocor. Pak, saya mau nanya, saya habis diancam keluarga saya kesebar semua, mohon kakak keluarga saya kesebar semua, mohon bantuannya Pak. Soalnya kepikiran banget ya, ini biasanya melakukan pinjaman online atau melakukan apapun kemudian diancam sama penipu, data pribadinya akan disebarkan kan gitu kan ya. Nah, kalau udah kayak gitu ya wes, yang bisa kita lakukan ya lapor ke polisian, kemudian berbekal surat laporan tersebut berguna jika suatu saat data kita disalahgunakan, paling nggak kita punya pegangan surat laporan kepolisian. Nah, nanti kalau disebar beneran gimana? Saya malu ya, sudah terlanjur gimana lagi ya. Karena apa? Karena ketika kamu turutin kemauannya penipu pun, kamu akan diperas terus gitu loh. Jadi ini suruh bayar, nanti data pribadimu nggak saya sebar. Nah, ketika kamu bayar, apakah ada jaminan penipu ini menghentikan aksinya? Pasti yang terjadi biasanya di kasus-kasus sebelumnya itu kamu tetap ditekan, kamu tetap diperas ya. Biasanya nanti ketika penipunya sudah memeras kamu, nanti ada orang yang ngaku polisi meras kamu, ada orang yang ngaku dari OJK meras kamu, seperti itu. Jadi nggak akan ada habisnya. Abaikan aja, nggak usah ditanggepin. Kalau kamu tanggepin malah menjadi-jadi ya. Nggak usah ditanggepin, lapor ke kantor polisi, sehingga nanti ada surat keterangan dari kantor kepolisian, sehingga jika suatu saat data pribadimu disalahgunakan, kamu masih ada pegangan. Oh ini loh, misalnya disalahgunakan untuk pinjol. Oh ini loh, saya pernah terjadi penipuan, jadi itu yang pinjam bukan saya, dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Kemudian dari Kak Agus Paster. Ini tentang penipuan modus paruh waktu ya. Ngeri Pak, penipu itu, aku ketipu kayak dihipnotis. Sudah saya transfer terus minta lagi, tapi aku gak transfer, ngancem. Data mau disebar, bagaimana Pak? Mohon pencerahannya. Nah, ancamannya selalu sama, sebar data, datangin kolektor, datangi kepolisian ke rumah kita karena kita ingkar janji dan sebagainya. Tapi kalau kamu turutin, ya mereka nggak berhenti ngancam. Jadi menuruti permintaan penipu itu bukan solusi, karena setelah permintaan satu dituruti, dia akan minta permintaan kedua, kamu turutin, minta ke permintaan ketiga, ujung-ujungnya sama, diancam lagi. Jadi nggak akan ada habisnya. Jadi abaikan aja, nggak usah dihiraukan, buat surat laporan kepolisian. Jika suatu saat datamu disalahgunakan, kamu ada pegangan. Oh ini loh, dataku pernah kena penipuan kebocoran data pribadi, kan seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti kalau dibocorkan sana sini saya akan malu ya, resiko. Anggap ini suatu pelajaran ke depannya biar nggak jadi seperti itu lagi ya. Jadi ini pelajaran yang berharga banget. Oke, lanjut. Ini tentang order fiktif COD. Customer yang suka fake order. Nah, ini emang banyak juga ya customer yang melakukan fake order atau order palsu, nggak tahu motifnya apa. Mereka itu bikin order palsu sehingga pas dikirim alamatnya salah dan lain-lain. Jadi yang nipu itu bukan cuma seller aja, tapi customer nipu bikin order palsu itu sekarang banyak. Manusia tuh ulahnya ada aja. Nah, ini kita bacain ya. Dari Kak Faisal Asgaf 2475. Saya jualan di Lazada, sudah puluhan kali kena order fiktif. Kadang alamatnya masalah dikasih yang sangat jauh. Nggak tahu nih para pengorder fiktif ini maunya apa. Ini dari Kak Budi Setiawan. Ini tentang penipuan modus lelang online. Saya kena tipu 1,9 juta dari harga iPhone 12 juta. Nah, kalau udah kena ada lelang pegadaian online kemudian dimasukkan ke Telegram,
udah abaikan aja, nggak usah dihiraukan. Kenapa? Nanti ketika kamu ikut lelang itu dibilangin sih bisa bayar COD, tapi ujung-ujungnya apa? Nanti kamu dimintain biaya packing, dimintai biaya asuransi, dimintai biaya kepolisian, kemudian ada lagi dari bea cukai yang bilang ini barang ilegal, dan dramanya banyak banget. Mungkin penipu ini kebanyakan nonton sinetron, jadi dramanya akan banyak banget. Jadi kalau kamu diikutkan ada barang murah, kemudian caranya harus lelang, masuk di grup Telegram, itu modus-modus sudah basi sebenarnya. Jadi banyak banget yang kena seperti itu. Hati-hati ya. Oke, lanjut lagi dari Kak user bla 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 ya. Ini tentang penipuan kerja paruh waktu. Rupanya kegagalan transaksi itu disengaja oleh mereka biar ada alasan nggak ngasih komisi. Saya udah habis tabungannya gara-gara mereka ini. Nah benar, jadi modus penipuan kerja paruh waktu itu kan kamu dikasih kerjaan yang mudah ya, subscribe, follow dan sebagainya. Pokoknya kerjanya mudah, kamu ujungnya disuruh top up, menyelesaikan misi, dan misi nanti dianggap tidak selesai. Nah itu udah didesain oleh mereka. Misi dianggap tidak selesai, kamu disuruh top up, tidak selesai lagi, kamu disuruh top up lagi, dan terus sampai uangmu habis. Itu udah didesain oleh mereka. Makanya kamu nggak bakal menang gitu loh. Ya, caranya ya udah keluar aja, udah abaikan uang yang masuk, anggap pelajaran. Kalau kamu ada waktu luang, datang ke kantor polisi, bikin laporan, surat laporan, bawa ke bank penipu. Kalau penipunya pakai bank yang ada cabangnya, kalau pakai bank online ya lewat email, blokir rekening penipu, lakukan investigasi. Itu ya, nanti kalau nggak balik gimana ya, anggap aja biaya sekolah lah. Emang ini udah banyak sekali sana sini yang lapor, nyatanya yang balik juga saya belum pernah dengar kabarnya ya. Oke, lanjut dari masih tentang penipuan kerja paruh waktu dari Anto Burjois. Sama persis yang saya alami sekarang Pak, semoga uangnya diganti dengan rezeki yang lebih melimpah lagi. Ya, mudah-mudahan setelah ini Mas Anto dapat rezeki yang banyak, tetap semangat. Karena kalau kamu nanti terpuruk malah jadinya nggak baik untuk kedepannya. Oke, kemudian dari Robi Pangestu. Assalamualaikum, selamat malam Pak, saya kena tipu orang sebesar 6 juta. Ya, mudah-mudahan diganti dengan rezeki yang lebih melimpah Kak ya. Kemudian user bla bla bla. Cara narik uang dari APK itu gimana Pak? Uang saya nggak bisa diambil, saya kena tipu di modus penipuan kerja paruh waktu. Nah kalau udah masuk APK itu kan buatannya penipunya ini. Jadi beberapa modus penipuan kerja paruh waktu itu kita disuruh masuk website atau APK ya. Kemudian di APK itu ada tuh saldo-saldo kita, top up kita, komisi kita, tapi nggak bisa ditarik karena misinya tidak terselesaikan. Nah kalau ada kayak gitu ya ini kan permainan penipu. Ya mau jungkir balik ini kan permainan penipu, nggak bisa diambil kan gitu kan ya. Jadi saldo yang kamu lihat di aplikasi atau di website itu kan hanya semu. Ya itu hanya saldo-saldo yang sebenarnya nggak ada uangnya, kamu tarik nggak bisa, karena itu website juga buatan mereka kan gitu. Ya, jadi ya satu-satunya jalan ke kepolisian, bikin surat laporan kepolisian, kemudian datang ke bank terdekat atau kemudian kalau banknya online ya bisa lewat email, blokir rekening penipu, investigasi itu aja. Mau gimana lagi ya? Oke. Kemudian dari Devika Yuliana, Pak saya hampir kena, udah menuruti like satu video, terus dia tanya nama saya, usia saya, aku jawab nih. Awalnya fast respon banget, pas aku info nama, umur sama Telegram malah diri doang. Itu masih aman nggak yo? Kalau cuma nama sama usia ya masih aman. Tapi kalau udah data-data kredensial, kamu dimintain foto ATM bolak-balik atau kamu dimintain foto selfie bawa KTP, ya itu udah nggak aman ya. Jadi tergantung pertanyaannya apa. Oke, kemudian dari Bagus Susanto. 55.000 guys, ketipu untung lihat YouTube. Ketipu 55.000 untung lihat YouTube ya. Selamat Mas Bagus, nggak jadi ketipu lebih banyak ya. Oke, dari Dina Mariana, uang saya mendem 60 juta. Wah, 60 juta banyak ya, 60 juta itu banyak ya. Nggak bisa keluar, masih berharap ada keajaiban datang sehingga uang bisa masuk ke rekening kembali. Ya, bukan nyepelekkan sih Kak Dina ya, tapi kalau udah masuk di aplikasi susah sih masuk ke rekening kembali. Satu-satunya jalan yaitu lapor ke kepolisian, kemudian surat laporan dikasih ke banknya penipu ini atau lewat email kalau banknya online agar rekening penipu diblok, kemudian investigasi. Tapi ya banyak kejadian yang nggak bisa balik karena apa? Karena rekeningnya ini sudah dikosongin duluan, jadi uangnya sudah nggak ada. Penipu ini sekarang juga pinter masalahnya ya.
Ini lanjut masih sama tentang penipuan like dan follow dari Kak user WO sekian-sekian. Sama saya juga seminggu kemarin habis sudah 3 juta gara-gara modus penipuan ini. Hati-hati masih banyak lagi entah itu di FB, WhatsApp, dan lain-lain. Mending kerja nyata saja, dagang atau lain-lain. Karena kalau sosmed itu gampang kena tipu. Ya itu. Ini pengalaman berharga dari Kak user sekian-sekian ini. Jadi kalau di sosmed itu memang gampang kena tipu. Kamu bertemu dengan orang yang baru kamu kenal, alamatnya di mana nggak jelas, sosoknya seperti nggak jelas, dia pakai display picture palsu, dia kalau video call pakai rekaman video orang-orang lain, nah itu kan bahaya. Makanya kalau di sosmed harus hati-hati. Ini tentang selanjutnya dari Kak Edi Sugondo, ini tentang penipuan penjualan mobil sewa. Nah ini jadi banyak ya sekarang, hati-hati bagi teman-teman yang menyewakan mobil disewa orang ternyata dijual. Makanya sekarang kan banyak banget mobil dijual yang hanya STNK saja. Itu ya hati-hati ya, apakah itu benar-benar kredit macet koperasi atau memang ini sebenarnya sindikat penipuan yang menyewa mobil terus dijual. Kan kalau kita sewa mobil kan dapat STNK-nya ya. Oke. Kemudian dari Mariadi, penipuan kerja paruh waktu, masih penipuan kerja paruh waktu, ini video sangat membantu. Terima kasih Kak Mariadi. Kemudian dari penipuan kasih like and follow dari Kak Prima Channel. Barusan saya disuruh screenshot Shopee dapat komisi 50.000, terus disuruh lanjut Telegram. Aku cari info di sini ternyata penipuan, udah mending stop ya. Jadi modusnya kamu nanti emang dimasukkan ke grup, entah itu grup Telegram, entah itu grup WhatsApp. Nanti intinya di grup-grup ini biar kamu tertarik, karena di grup-grup ini ada mentor sama beberapa member itu sudah kong kali kong, mereka sindikat semua. Jadi mentornya penipu, member-membernya juga penipu gitu loh. Sehingga kamu yakin kan gitu kan ya. Nanti ujung-ujungnya kamu top up, nah nanti uangmu hilang kan gitu kan ya. Ini lanjut dari Titus Tobing, ini penipuan kerja paruh waktu. Buat yang tertipu area Semarang, Jateng bikin grup WA yuk. Oke lanjut, ini dari Hendrawati. Yang hari ini tentang video yang harus dilakukan jika data pribadimu bocor. Ya, ini oke dari Hendrawati. Pak saya mau nanya, saya tidak bisa login lagi ke Brimo. Kemudian ada yang pegang HP saya dan di Brimo itu ada nama saya dan password. Tahu-tahu hilang dan saya tidak bisa login. Tapi ngirim ke Dana bisa. Loh, gak bisa login kok ngirim ke Dana bisa. Dan hari ini juga saya BC di SMS, saya ada kode OTP Dana saya. Aduh, saya bingung. Mohon maaf saya nggak bisa mencerna ini pertanyaannya apa ya. Intinya kalau di perangkat loginnya itu tiba-tiba BRI mobilnya nggak bisa, tiba-tiba ya patut waspada. Takutnya Anda kena tipu ya, Anda kena tipu misalnya ngasih kode OTP dan lain-lain sehingga login perangkat Brimonya berpindah dari handphone Anda ke handphone orang lain ya. Kalau udah gitu ya datang ke kantor BRI terdekat. Oke. Lanjut tentang penipuan modus paruh waktu dari Vindri Octavia. Apakah uang bisa diambil balik? Ya selama ini sih nggak bisa. Nggak bisa. Ikhlaskan kalau tapi kalau pengen ngurus datang ke kantor polisi ya, buat surat laporan, kemudian datang ke bank, blokir rekening penipu dan bank akan melakukan investigasi. Balik enggaknya tergantung karena banyak kasus nggak bisa balik karena uangnya sudah habis duluan. Oke, lanjut. Ini dari Zulfakar. Ya ini saya barusan ditipu Pak. Oke, saya barusan ditipu, mudah-mudahan Kak Zul diganti dengan rezeki yang lebih melimpah ya. Ini lanjut, ini dari Kak Muhammad Padli. Saya kena 10 juta sehari sebelum Idul Adha kemarin. Semoga diganti dengan rezeki yang lebih melimpah buat Kak Fadli ya. Nah 10 juta lumayan ya. Semoga diganti dengan rezeki yang lebih melimpah. Oke, mungkin itu aja dulu ya. Kita sambut lain waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.